jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali kita masih di Islam itu indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang belajar mengenai galau minggat berkah merapat. Ini dia doanya. Aku punya tayangan nih jamaah nih. Seorang menantu di Pemalang bunuh ibu mertua di kontrakan korban. Astagfirullahaladzim. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Peristiwa sadis itu terjadi pada Minggu 26 April 2020 sekira pukul 6.30 waktu Indonesia Barat di kontrakan korban. Saat didatangi ke lokasi kejadian pada Senin 27 April 2020, suasana rumah tampak sepi. Hanya terlihat satu pasang sandal anak kecil berwarna merah di depan rumah. Selain itu garis polisi juga sudah terpasang di rumah tersebut. Dikutip dari tribunjateng.com, Selasa 28 April 2020, tampak bekas darah yang sudah berubah warna menjadi hitam di samping rumah korban. Para jamaah Islam itu indah yang ada di rumah, para ibu-ibu semua, para mantu-mantu yang insya Allah jadi mantu-mantu yang berbakti kepada para mertuanya. Amin ya Allah. Pertama, saya ingin katakan bahwa orang tua itu terbagi dua. Ada orang tua nasab, ada orang tua sabab. Orang tua nasab adalah orang yang melahirkan kita, menyusui kita, itu orang tua nasab namanya. Yang kedua ada orang tua sabab. Orang tua sabab ini terbagi dua lagi. Ada orang tua yang memang mengajarkan ilmunya kepada kita, itu juga orang tua, guru disebutnya. Yang kedua ada orang tua yang memberikan anaknya untuk menjadi pendamping hidup kita. Itu para mertua kita. Oleh karenanya kita dilarang untuk tidak berbakti kepada mertua. Karena mertua itu juga merupakan orang tua. Salah satu yang sering membuat orang tua sedih atau mertua sedih adalah menyakiti hatinya. Baik dengan fitnah, ghibah, hasad ataupun yang lainnya. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, bukaul walidain minal ukuk. Membuat orang tua menangis, orang tua maknanya bisa guru, bisa mertua, bisa orang tua kandung. Itu termasuk ke dalam kedurhakaan. Ibnu Manzur dalam Lisanul Arabi mengatakan, uququl walidain ini maknanya bukan hanya tidak berbakti, tapi juga memutus silaturahim, kemudian juga menyakiti hatinya apalagi dengan suatu fitnah. Makanya kalau kita dapat kabar burung, kalau kita dapat kabar yang tidak enak, apalagi itu menyangkut orang tua dan terlebih lagi mertua kita, maka kita tabayun dulu. Cari tahu dulu, apa benar sih mertua kita begini? Benar enggak nih? Ada gesekan dan lain sebagainya. Dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Tabayun. Jangan serta-merta percaya sama fitnah. Aisyah radhiyallahu anha dulu pernah difitnah. Berselingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Itu sampai Rasulullah sedih, diam. Bagaimana perasaan Abu Bakar? Apakah Abu Bakar bergesek dengan Rasulullah? Bertengkar dengan Rasulullah? Tidak. Abu Bakar menyerahkan urusan tersebut kepada menantunya dan Rasul juga tetap santun dan sopan kepada mertuanya walaupun anaknya dalam sedang keadaan difitnah. Ini pelajaran buat kita semua untuk lebih bertabayun. Baik mertua kepada menantunya ataupun menantu kepada mertuanya, jangan sampai seperti yang kejadian tadi. Tidak diinginkan, sikut-sikutan, mertua nyalahin menantu, menantu nyalahin mertua, saling menjelekkan satu sama lain, bahkan yang lebih parah sampai membunuh. Sampai membunuh. Jadi yang harus kita pahami adalah kita milik suami kita dan suami kita itu milik ibunya, walaupun sudah menikah. Ya. Jadi jangan sampai kebalik, jangan sampai kebalik. Kalau sudah menikah, suami kita milik kita, bukan milik ibunya lagi. Maka agar kita tidak jatuh dalam lingkaran fitnah, terutama fitnah itu dalam keluarga sendiri, dengan orang tua sendiri, dengan adik sendiri, dengan ipar sendiri, ada doa yang diajarkan. Doa ini adalah doa umatnya Nabi Musa ketika itu. Apa doanya? Rabbana la taj'alna fitnatal ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Atau ada doa lain yang mengatakan Rabbana la taj'alna fitnatal liqaumil zalimin wa najjina birahmatika minal qaumil kafirin. Nah, ini salah satu doa yang bisa menjaga kita dari jeratan fitnah. Agar kita tidak memfitnah orang lain dan orang lain tidak mudah memfitnah kita. Dan juga kita tidak mudah tersulut dengan fitnah-fitnah yang ada di sekitaran kita. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab.
Masya Allah, yang harus diingat adalah mertua adalah orang tua kita sendiri. Itu harus diingat ya biar Harus diingat, tidak terjadi mertua orang tua pergesekan kita ya. sendiri dan istri harus memahami bahwa suaminya harus tetap berbakti kepada ibunya. Masya Allah, jazakillah khair Ustazah Syifa. Sama-sama, Mas Sony. Dan mungkin kalau misalnya jamaah ada yang sedang terjadi pergesekan dengan mertua atau menantu, insya Allah tabayun seperti yang tadi Ustazah Syifa bilang. Biar nggak ada gesekan tapi menjadi lembut dan penuh kasih sayang insya Allah hubungannya. Amin ya rabbal alamin. Aku punya tayangan nih jamaah nih, viral nih. Video penagih utang gunakan mikrofon. Penagih utang gunakan mikrofon. Ini dia tayangannya, silakan. Ngangsur, ngangsur. Bu, yuk. Langsung ngangsur aja ya, langsung dirobek, baru di drop, baru nomor 1 sudah libur, kabur-kaburan. Udah kayak tukang somai, enggak netap tempat. Viral di media sosial, seorang pria menggunakan pengeras suara menagih utang ke sejumlah warga. Dalam video yang diunggah di akun TikTok, pria yang belakangan diketahui merupakan pegawai koperasi bernama Adli Nawari itu menagih angsuran dengan menggunakan mikrofon dan speaker. Video berdurasi sekitar 1 menit tersebut menampilkan Adli mendatangi seorang ibu yang merupakan nasabahnya. Kedatangan Adli tidak diketahui oleh sang ibu yang terlihat sedang naik sepeda motor. Kelucuan terjadi saat Adli dengan tiba-tiba menagih angsuran pinjaman koperasi dengan suara yang lantang karena menggunakan speaker. Adli menyebutkan aksi itu dilakukan karena nasabah selalu menghindar saat ditagih membayar angsuran pinjaman. Salah satu jenis kegalauan masa kini. Masa kini. Padahal utang ya. hutang piutang itu sudah terjadi sejak masa lalu dan itu adalah salah satu transaksi sosial yang diperbolehkan. Namun ada hutang yang baik, ada hutang yang buruk. Hutang yang baik salah satunya adalah untuk modal usaha, insya Allah nanti diganti, bahkan ada di sana bagi hasil gitu ya. Kemudian hutang yang baik juga salah satunya adalah dalam modal pendidikan, nah itu juga sesuatu yang boleh saja. Kemudian hutang yang mungkin saja untuk membantu orang lain atau sesama ya, dan ini adalah sesuatu yang diperbolehkan. Di garis bawahi, hutang itu tidak haram, namun ternyata bisa jadi menghinakan seseorang. Hina di siang hari, gelisah di malam hari. Lalu bagaimana cara dan doanya insya Allah agar galau karena hutang menjadi keberkahan bagi hidup kita. Karena tentu dengan banyak hutang hidup terasa berat dan terpuruk. Bukan hanya hidup terasa berat dan terpuruk. Nabi SAW pernah mengingatkan bagi orang-orang yang berhutang agar berhati-hati. Karena biasanya banyak hutang, banyak bohong. Kalau sudah ditagih, bohongnya kemana-mana. Subhanallah, ditagih lewat japri, jaringan pribadi. Ternyata tidak aktif WA-nya, tidak aktif nomornya. Rasain di komen di Instagramnya. Subhanallah, dibaca semua orang akhirnya. Kenapa? Karena jaringan pribadi jalur pribadi tidak pernah dibalasnya. Akhirnya alasan ketiduran kok sampai 3 bulan. Maka subhanallah, ya ada yang seperti itu misalnya salah satu contoh kasus. Kemudian ada yang lainnya lagi seperti ini, banyak bohongnya. Maka berhati-hatilah kita dalam keadaan berhutang. Apalagi jikalau hutang tersebut hanya untuk gaya hidup, bermewah-mewahan, israf ya. Kemudian tabdzir, mubadzir, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Kemudian innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebih-lebihan. Apalagi kalau misalnya pas makan aja harus berhutang dulu karena kebiasaannya. Maka menghindari hutang supaya apa? Yang kedua, efek buruknya ada lagi, yakni tertindas ya. Biasanya kalau kita punya hutang tuh tertekan gitu, seakan-akan kita bisa dipengaruhi oleh orang yang memberikan hutang kepada kita. Maka doanya sangat lengkap yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jamaah bisa lihat di layar kacanya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kebingungan dan kesedihan. Subhanallah, langsung nih. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesulitan, kegalauan dan kesedihan. Kesedihan masa lampau dan kesedihan masa depan. Kesedihan masa lampau apa? Kenangan-kenangan masih ada, susah move on. Kesedihan masa depan apa? Kekhawatiran-kekhawatiran. Gimana kalau aku nggak bisa bayar hutang nih? Gimana kalau nanti anakku sekolah gimana ya nanti ya? Gimana nanti? Kesedihan masa depan. Wa'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Subhanallah. Karena biasanya hutang itu berawal dari males-malesan.
langsung mau ngikutin orang aja. Wah enaknya kayaknya begitu enak ya. Dia nggak tahu padahal orang usaha dari nol. Kemudian wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari ketakutan dan sifat kikir. Bukan hanya kita karena kikir menghabiskan duit sendiri akhirnya pakai kredit, subhanallah. Dan aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan tekanan orang-orang. Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Kenapa? Sekali berhutang maka dia akan mendapatkan tekanan. Bayangin kalau sampai pakai mikrofon gitu, gimana Ya tertekannya Allah. gitu ya. Udah tekan hutang, malu lagi ya Allah. Iya beneran. Mental, Maka kita kena doanya mental. kena mental. kalau Kena kata saya, mental. Syifa. Terima kasih Ustaz Syam untuk Sama-sama. penjelasannya. Diamalkan ya doanya ya jamaah yang ada di rumah. Semoga kita semua bisa terbebas dari hutang. Amin ya rabbal alamin. Dan semangat untuk ikhtiar dan bekerjanya jamaah yang ada di rumah. Sekarang langsung aja kita akan masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu. Aku akan ngebacain pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim, banyak banget nih jamaah yang bertanya. Siap-siap ya, aku bacain pertanyaannya. Yang pertama dari Instagram @Sylvia Cocip. Namanya Sylvia. Pasti tadi mau baca cokocip kan. Cocip. Cokocip. Assalamualaikum Ustadz. Saya sering galau menghadapi masalah ekonomi rumah tangga. Bagaimana cara dan doa agar saya terhindar dari sifat galau dan putus asa menghadapi cobaan dalam rumah tangga. Saya selalu baca istighfar, tapi selalu muncul bisikan-bisikan yang mengharuskan saya melakukan hal-hal yang tercela. Nauzubillah. Mohon bimbingannya Ustadz, jazakallah khair. Ustadz Maulana mohon jawabannya Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tanpa menggurui saya harus sampaikan, ketika kita sudah berusaha, sudah berdoa, tapi kenapa ya? Maka minta untuk didoakan. Ya, jadi gitu. Minta untuk didoakan. Jadi bukan lagi kita yang berdoa. Tapi ada orang yang kita datanglah ke guru, ke ulama, atau kumpulkan anak yatim, terus sama-sama mereka yang doakan kita. Karena apalagi kalau kita mengumpulkan 41 orang. Yakin di antara 40 itu ada yang diterima doanya. Kemudian paling bagus senantiasa mengikuti kajian. Nonton Islam itu Indah, atau datang di kajian-kajian, insya Allah aman. Dan yang terbaik tadi ada tausiahnya Ustazah Syifa, menyibukkan dengan kebaikan. Itu yang paling penting. Masya Allah, terima kasih Ustadz Maulana untuk jawabannya. Semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah. Pertanyaan selanjutnya aku bacain lagi sekarang dari Instagram @CynthiaFujilestari. Assalamualaikum Pak Ustadz, gimana caranya ya supaya rizki yang kita dapat itu berkah? Penghasilan keluarga kami alhamdulillah nominalnya agak besar. Tapi kenapa ya masih banyak kurangnya gitu. Kadang jadi gali lobang tutup lobang. Minta pencerahannya, panutan. Terima kasih. Ustadz Syam panutanku, mohon jawabannya Ustadz. Tapi panutan tuh anaknya Kinos. Oh iya. Iya. Maka subhanallah dikatakan kekayaan itu ada di hati. Al-qanaah. Makanya ada rasa cukup, merasa cukup. Nabi SAW mengingatkan kalau sudah ada makanan untuk sehari, kemudian ada tempat tinggal, ada pakaian, ada yang bisa disedekahkan, dibagi, maka itu adalah sesuatu yang sudah sangat cukup. Engkau adalah kaya raya. Kemudian yang kedua, bagaimana rasanya supaya berkah? Maka lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan pernah bahagia perasaannya hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sebelum engkau mengeluarkan apa yang engkau cintai. Maka banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak berbagi kepada orang lain. Kalau masih sulit untuk berbagi kepada orang lain, minimal berbagi kepada keluarga terdekat. Gitu. Jadi berbagi itu akan menambah kebahagiaan dan jangan sampai menambah hutang hanya untuk gaya hidup. Masya Allah, terima kasih Ustadz Syam. Sama-sama. Jamaah jangan kemana-mana ya, nanti pertanyaannya masih ada yang akan aku bacain lagi di segmen berikutnya. Jadi dipantengin nih, takutnya pertanyaannya kelewat lagi kan. Sekarang giliran aku yang nanya sama Ustadz Maulana. Iya. Ustadz kadang kan keimanan suka naik turun ya Ustadz ya. Naik turun. Kalau lagi naik tuh kayaknya tenang, lapang dada, terus kayak seneng aja, kayak berkah gitu semuanya Ustadz. Iya. Kadang kalau lagi ngerasain turun, kok kayaknya aduh hidup kok gini banget ya. Kayak ada beban, kayak gak berkah gitu. Nah aku pengen nanya sama Ustadz nih, doa agar diberi keteguhan iman nih, agar apa ya, rasa galau itu tidak menghantui kita. Ustadz Maulana ada gak sih? Ya Allah. Gini, Apa? saya galau juga jadinya. Galau juga kenapa? Mau tahu nggak Mau banget. jawabannya? Iya.
setelah yang satu ini. Oh ya Allah setelah yang satu ini. Iya. Ya udah setelah yang satu ini akan dijawab sama Ustadz Maulana. Jangan kemana-mana, nggak lama kok. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Karena Alhamdulillah. waktunya nggak cukup.